Baik, Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Nani. Apa kabar Bu Nani? Alhamdulillah sehat Bu Din. Alhamdulillah kita bertemu lagi nih Bu Din setelah beberapa lama nggak ketemu. Bu Iya Dini Bu sendiri Nani. apa kabar nih Bu Din? Alhamdulillah saya dalam keadaan kalau kesehatan alhamdulillah baik Bu Nani. Tapi ya itulah namanya sekarang ini lagi membawa pikiran sedikit nih makanya minta waktu sama Bu Nani. Oh, Masya Allah, bawa pikiran tetap ucapkan Masya Allah ya Bu Din meskipun membawa Ya pikiran. dong Nah, Bu Nani kalau tetap semangat. kalau begitu mau dong saya mendengarkan apa Bu Dini pikirannya yang Bu Dini rasakan sekarang ini. Bisa Bu Dini diceritakan? Iya Bu Nani, gini nih saya nih, pokoknya terima kasih pertama ya Bu Nani udah menyediakan waktu untuk saya. Saya ingin bercerita nih sama Bu Nani tentang ada permasalahan saya sedikit nih Bu Nani. Permasalahan saya ini permasalahan saya di dalam kelas ini Bu Nani. Ini kan sekarang ini, lagi siswa baru masuk ya Bu Nani ya, tahun ajaran Iya, iya. 2024-2025. Kebetulan Mm-mm. saya kan guru biologi satu-satunya nih Bu Nani di sekolah. Jadi saya mengajar dari kelas Bu 10 Erni sampai dan dengan Ibu kelas Meta mana ruangannya? 12 Bu Nani. Nah, permasalahan saya ini sekarang ada di kelas 10 Bu Nani, di fase E namanya Bu Nani. Iya, Itulah Bu iya, Nani. iya, Bu Jadi Dini. Jadi Bu Dini, ya Bu Din? iya, saya apa namanya nih, mmm, permasalahan saya ini sekarang menyangkut dengan proses pembelajaran nih Bu Nani. Oh iya Bu Din, baik Bu Dini. Berdasarkan Bu Dini sampaikan tadi bahwa Bu Dini satu-satunya guru biologi untuk kelas 1 harus Iya. mengajar dari kelas sebanyak kelas itu ya Bu Dini. Jadi Mhm. Bentar, membuat yang mana Ibu masuk galau kelompok yang pikirannya ruangan gitu tadi? terhadap proses pembelajaran. Nah, Iya, kalaulah boleh tahu Besok nih Bu Kak saya. Din, apa kira-kira tujuan kita nih Bu Dini? Tujuan dari iya Bu pertemuan Nani. kita ini Bu Jadi Dini. Oke. saya ingin ini Bu Nani, ingin dapat pencerahan lah ya Bu Nani ya. Ingin bercerita, siapa tahu nanti dengan bercerita ini saya mendapatkan ide-ide gitu ya Bu Nani untuk kembali lagi fokus gitu, bisa Oke, mengajarkan Ibu Erni kelas dengan silakan baik gitu jadikan kan. saya jadikan co-host Jadi ya. tujuannya ini saya ingin dapat ini apa Ya, namanya, silakan dapat lakukan pencerahan saya perekaman Bu. tentang ini Bu Nani. Saya itu mengajar di kelas 10, cuman akhir-akhir ini Bu Nani, kelas saya itu terasa Lakukan kurang perekaman Bu Erni. kurang fokus gitu Bu Nani, kurang Hmm. kurang bisa kondusif gitu Bu Nani. Itulah permasalahannya dan Belum itu yang muncul ingin saya perekamannya Bu. bicarakan dengan Bu Nani gitu Sampai sekarang jadi ini Bu tiga Nani. sebelah bawah. Kelas Bu Dini merasa kurang fokus ya Bu Dini, anak-anak Iya. itu Bu Dini untuk saat ini. Nah, jadi Bu Dini mengharapkan dari pertemuan kita nanti ini ada ide-ide cemerlang dari Nah, iya. yang bisa Bu Dini temukan sendiri setelah kita berbincang-bincang nanti ya Bu Din. Iya Karena dalam keadaan benar. galau ini ya. Nah, kalau begitu Bu Din nanti kalau misalkan kita sudah berbicara, berbincang-bincang, kira-kira Bu Dini anggap ukuran keberhasilan kita ini apa nih Bu Din? Nampak. Ya, Ukuran saya sih keberhasilan dari perbincangan kita. saya sih berharap Bu Nani setelah pembicaraan ini saya kayak menemukan solusi gitu. Menemukan Oh, solusi atas oh, permasalahan saya tadi yang bisa membuat fokus dan membuat pembelajaran saya kondusif. Itu sih yang saya harapkan Bu Nani. oh, jadi Bu Dini berdasarkan Perekamannya belum muncul ya. keinginan dan harapan Bu Dini setelah Perekamannya belum muncul. pembicaraan kita ini menginginkan adanya nanti itu Silakan tekan pandangan-pandangan sisi membicarakan tiga. Bu Dini untuk Ambil menghadapi permasalahan yang sedang Bu Dini sedikit. hadapi sekarang. Oh ya, Iya. Nah, kalau begitu ya, Bu Din, ya itu. kalau Ya, boleh tahu silakan. nih Bu Din, eh, terhadap Oke, permasalahan yang silakan Bu Bu. Dini hadapi sekarang ini, apa yang telah Bu Dini lakukan dalam menghadapinya? Iya Bu Nani, gini Bu Nani, sebenarnya ini bukan masalah baru sih ya Bu Nani ya. Karena dari dulu Hmm, juga saya sih mengajar juga di kelas 10. Eee, hmm. Selama ini Bu Nani yang saya lakukan untuk mengatasi masalah fokus atau masalah, kondusif, itu biasanya saya melakukan inovasi dalam model-model pembelajaran dan juga beberapa metode gitu Bu Nani. Dan ini biasanya sebelumnya, ini bisa membuat anak-anak saya itu atau siswa-siswa saya itu bisa fokus dan
membuat suasana kelas jadi kondusif dan tujuan pembelajaran saya tercapai biasanya Bu Nani. Cuman untuk yang tahun ajaran baru ini terasa kurang Bu Nani, terasa kurang bisa mencapai tujuan pembelajaran karena suasananya tidak begitu kondusif itu Bu Nani. Dan itu menurut saya penyebabnya itu adalah anak-anak siswa baru saya ini yang kali ini dapat siswa yang agak hiperaktif gitu ya Bu Nani ya. Mungkin berhubungan dengan masalah umur juga ya. Kayaknya lagi masa puber semua ini kebetulan ini ya, dan siswanya tahun ini rame kan gitu. Jadi semuanya pada, kalau istilah anak gaulnya tuh caper gitu loh Bu Nani, caper sesama teman, caper dengan guru, dan itu membuat suasana kelas saya jadinya nggak kondusif untuk belajar Bu Nani. Baik, baik Bu Dini. Ternyata Bu Dini sebenarnya sudah sering mengalami hal seperti ini, tapi untuk saat ini merasa permasalahan ini lebih berat begitu ya Bu Iya, Dini ya. Dengan Bu Dini katakan bahwa saya merasa anak-anak ini mungkin karena siswanya jumlahnya lebih banyak, caper ke teman, caper ke guru. Kalau lah boleh iya. tahu nih Bu Din, bentuk capernya anak-anak ini gimana Bu Din? Iya Bu Nani, ini memang tahun ini agak beda ya, nggak tahu nih kenapa ya, atau faktor perkembangan atau kayak mana ya. Heeh. Capernya tuh gini Bu Nani, jadi suka maksudnya mungkin supaya saya mengenal mereka lebih cepat mungkin bisa jadi ya, atau dia Heeh. sesama mereka supaya saling lebih akrab atau kayak mana gitu ya. Capernya tuh seperti ini Bu Nani, misalnya suka jalan-jalan gitu ya, pindah-pindah tempat, kemudian juga suka bertanya dengan hal-hal yang menurut saya itu nggak ada hubungan lah dengan materi pada saat itu. Dan itu Heeh. kalau terus-terus begitu dan banyak anak yang melakukan, otomatis kan fokus saya sebagai guru juga terganggu gitu Bu Nani. Saya jadi nggak bisa Heeh. menyampaikan apa yang menjadi tujuan saya di awal tadi gitu. Itulah bentuk capernya Bu Nani. Oh, baik, baik Bu Dini. Dengan anak-anak itu Bu Dini merasa terganggu dengan pembawaan anak yang Bu Dini katakan caper yang suka bertanya tidak sesuai dengan Iya, apa ya materi-materi gitu yang membuat Bu mhm, Dini merasa malah terganggu. Nah, anak-anak ada yang pindah sana pindah sini gitu. iya. Kalaulah Bu Dini boleh saya tahu, Bu Dini punya nggak sih apa gini maksudnya kekuatan gitu Bu Dini terhadap apa kalau untuk melakukan sesuatu dalam proses pembelajaran ini kekuatan-kekuatan apa atau yang Bu Dini miliki nih kelebihan apa yang biasa Bu Dini miliki nih dalam mengelola kelas nih Bu Din? Saya sih merasa Bu Nani ya, untuk pengelolaan kelas ini sebenarnya saya merasa saya termasuk orang yang atau guru yang pandai mengelola kelas biasanya. Karena begini, saya suka mencobakan berbagai macam metode, berbagai macam permainan yang bisa membuat anak itu senang gitu, senang belajar dengan saya. Kemudian juga biasanya itu yang saya jadikan sebagai eh, supaya anak itu bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik gitu. Jadi saya melakukan inovasi, saya juga kadang-kadang menggabungkan beberapa model pembelajaran gitu. Supaya dia tidak bosan juga gitu, anak-anak tidak bosan juga. Dan menurut saya sih itu termasuk boleh dikatakan termasuk kelebihan atau termasuk potensi yang saya punya sih Bu Nani gitu. Nah, itu Bu Dini sudah punya kekuatan sebenarnya biasa. Bu Dini merasa kalau Bu Dini itu biasa menggunakan inovasi-inovasi untuk membuat anak-anak merasa nyaman dalam proses pembelajaran ya Bu Dini ya. Nah, Iya Bu Nani. selama ini Bu Dini menggunakan hal-hal tersebut, apa hambatan yang Bu Dini rasakan? Kalau bicara hambatan memang Bu Nani, setiap model pembelajaran atau setiap inovasi yang dilakukan itu biasanya memang ada memiliki kelebihan dan kekurangan ya Bu Nani. Apalagi kalau kita menggunakan model-model pembelajaran yang eh, dekat dengan permainan atau dekat dengan penggabungan gitu ya, kegiatan beramai-ramai atau berkolaborasi dalam kelompok, itu biasanya memang ada beberapa anak itu yang lepas dari kendali kita biasanya tuh Bu Nani. Ada mungkin yang beberapa sebagian besar bisa fokus bisa mengikuti kegiatan. Nah, sebagian kecil ada yang tidak mengikuti dan biasanya saya sebagai guru itu kadang-kadang jadi
karena yang rame sudah fokus, saya jadi kadang lupa gitu, dengan yang sedikit-sedikit ini jadi terabaikan. Itu sih kelemahannya atau kendalanya sih Bu Nani. Nah, Bu Budi ini berarti istilahnya ketika sudah melakukan penggabungan-penggabungan itu justru terkadang melupakan yang Iya, sedikit itu ya gitu ya Bu Din ya. karena yang Nah, sedikit itu nggak terperhatikan gitu. tak terperhatikan lagi gitu ya Bu Mhm. Din. Nah, namun dari pembicaraan kita tadi ini sejauh ini saya mendengar Bu Dini kan punya kelebihan biasa berinovasi. eh, Punyalah kekuatan-kekuatan dan terbiasa sudah menjadi guru di kelas satu ini ya Bu Din ya, bukan Iya pertama benar. kali ini. Kalau bolehlah nih tahu Bu Dini dalam terkait permasalahan Bu Dini hadapi ini, kira-kira apa rencana yang akan Bu Dini lakukan untuk dapat Bu Dini mencapai tujuannya itu tadi? Pingin pembelajaran itu bisa fokus, anak bisa bagus lagi gitu, bisa cepat fokus pada tujuan pembelajaran gitu. Apa yang rencana kira-kira yang akan Bu Dini lakukan? Ya itulah Bu Nani, saya sempat kepikiran sesuatu, makanya saya tadinya mau ngajak Bu Nani berjumpa kan, bagaimana pandangan gitu kan. Saya Iya, iya, kepikiran iya. nih Bu Nani, bagaimana ya kalau saya mencobakan, eee, suatu teknik gitu di awal pembelajaran, teknik mindfulness Bu Nani. Teknik Oh, mindfulness yang digabungkan dengan, metode-metode atau mode-mode pembelajaran yang biasa saya gunakan juga gitu. Saya ingin dengan teknik mindfulness ini, anak-anak di awal itu, memang fokus dulu. Jadi dia bisa menghilangkan semua, pikiran-pikiran yang lain, semua masalah-masalahnya, semua keinginan-keinginan di luar yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran atau pelajaran biologi, saya fokus dulu, setelah itu kalau sudah mencapai fokus, baru saya masuk ke model-model atau metode-metode pembelajaran atau inovasi pembelajaran itu. Itu sih yang kepikiran sama saya, Bu Nani. Mungkin bagaimana nih kira-kira ya, Bu Nani ya? Masya Allah keren sekali Bu Dini pikiran yang Bu Dini utarakan itu pingin menggabungkan metode yang biasa Bu Dini gunakan, pendekatan-pendekatan yang biasa Bu Dini lakukan dengan menggunakan mindfulness, begitu ya. Iya, Berarti ini kaitannya dengan pengembangan kompetensi sosial emosional juga nih dong, Bu Dini ya? iya Bu Nani, iya benar. Masya Allah mantap nih Bu Din. Nah kalau begitu Bu Din, bolehlah tahu ini gimana kira-kira strategi Bu Dini dalam menerapkan mindfulness nih nanti dalam proses pembelajaran itu sendiri Bu Din, supaya benar-benar dalam proses pembelajaran itu tuh tercapai tujuan pembelajaran yang Bu Dini inginkan itu. Kalau yang saya pikirkan nih Bu Nani sementara ya, strategi saya ini ya itu tadi Bu Nani. Strateginya itu mindfulness ini saya tempatkan di awal, di bagian pendahuluan. Jadi mungkin saya akan membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit untuk melakukan mindfulness-nya. Kalau nanti sudah mencapai mindfulness, baru nanti saya masuk di kegiatan inti Bu Nani. Nah, di kegiatan inti saya akan kembali menggunakan langkah-langkah metode atau model pembelajaran yang menurut saya cocok gitu dengan materi yang akan saya ajarkan pada waktu itu. Nanti di akhir pembelajarannya atau di penutup saya akan coba menanyakan perasaan mereka. Bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Itu strateginya. Saya berharap dengan begitu anak-anak akan lebih fokus dan saya bisa mencapai tujuan pembelajaran saya, Bu Nani. Masya Allah, bagus sekali nih Bu Din. Saya dengar dimulai dari mindfulness, lalu Bu Din ini akan setelah anak sudah masuk nyaman, masuk ke pembelajaran, terakhir mulai dilaksanakan lagi refleksi. Luar biasa yang sudah saya bayangkan nanti pembelajaran ini, menurut saya nanti pasti akan menarik perhatian bagi anak-anak itu yang mungkin sebelumnya belum didapatkan di SMP kemarin. Ini kan anak baru ya Iya, Bu Din. Saya mhm. saya sudah memikirkan itu, membayangkan, oh ini mungkin dia akan senang nih, wow ini beda ini dari sebelum-sebelumnya kalau belajar biologi begitu ya Budin. Iya, Nah Bu Nani. kalau begitu Budin, apa kira-kira ukuran keberhasilan nantinya nih dari rencana aksi ini Budin nih? Kalau untuk mengukur keberhasilannya Bu Nani, tentu pertama nanti kita lihat dari refleksi ya Bu Nani ya. Saya akan mencoba merefleksikan ini sama murid untuk melihat bagaimana tanggapan mereka tentang rencana saya. Kemudian nanti mungkin saya juga akan melakukan penilaian ya Bu Nani ya. Penilaian, Hmm, mengecek bagaimana
perbedaannya gitu dengan menggunakan rencana tadi mindfulness yang digabungkan dengan metode dan bagaimana juga dengan penilaian sebelumnya. Apakah ini akan ada penaikan atau peningkatan? Mungkin di situ saya akan mengecek keberhasilannya, Bu Nani. Oh iya baik Budin. Jadi nanti Budin ini akan melihat, merefleksikan dan melakukan penilaian. Nanti di sana baru terlihat oh ini tercapai atau tidaknya. Kalau begitu Iya. Budin, apa kira-kira komitmen Budin ini terhadap rencana aksi ini Budin? Komitmennya Bu Nani, kalau ditanya komitmen saya haruslah ya, harus saya merasa ini harus segera saya lakukan supaya situasi-situasi yang kemarin yang tidak kondusif tidak terjadi lagi dan bisa segera kondusif supaya pembelajaran bisa lebih baik gitu Bu Nani. Baik-baik Budin ini akan segera ini melakukannya ya supaya Ya cepat segera pembelajaran dong. kondusif karena kita sudah mulai pembelajaran ya Budin, udah selesai MPLS-nya ya Budin. Iya Masya Bu Allah kalau Nani. begitu Budin, untuk melaksanakan ini nanti Budin ini ada nggak membutuhkan orang lain atau apa gitu dalam membantu Budin ini mempersiapkan ini semuanya? Sepertinya ada Bu Nani. Sepertinya saya di Tuh, sini pertama saya butuh ibu wakil kurikulum dulu ya Bu Nani. Ini kan merumuskan modul yang baru gitu ya, memasukkan atau mengintegrasikan mindfulness ke dalam modul pembelajaran yang biasa. Jadi saya butuh kolaborasi, juga butuh pandangan lah dari kurikulum, apakah modul ini sudah cocok atau sudah oke gitu untuk diaplikasikan di dalam kelas. Mungkin berikutnya saya juga mungkin akan minta pendapat dari masukan juga dari guru seni budaya Bu Nani. Karena saya ingin nanti di mindfulness ini menggunakan musik-musik instrumen karena menurut saya menggunakan musik-musik instrumen ini akan membuat lebih rileks dan lebih fokus sih. Jadi saya akan minta petunjuk juga dari guru seni budaya sepertinya Bu Nani. baik-baik Bu Dini, Masya Allah, ini kolaborasi yang baik nih Bu Dini. Tentu di atas dulu Bu Dini minta tadi ya ke Wakakurikulum, lalu minta ke guru seni budaya untuk mendapatkan musik-musik untuk di mindfulness itu. Keren sekali Bu Din. Nah, setelah pembicaraan ini dapat saya sampaikan ini kembali ke Bu Dini bahwa yang saya dapatkan ini Bu Dini punya nih strategi-strategi nanti untuk mencapai tujuan Bu Dini ingin mengkondusifkan kembali proses pembelajaran yang Bu Dini rasa di awal-awal ini sangat tidak kondusif dengan perilaku anak-anak ini yang Bu Dini sampaikan tadi sepanjang kita berbincang-bincang. Nah, setelah perbincangan kita ini Bu Din, apa yang Bu Dini rasakan ini Bu Din? Aduh, alhamdulillah Bu Nani, rasanya tuh lega ya, lega akhirnya yang menjadi pikiran saya tuh kok tiba-tiba terjawab gitu. Dan padahal yang menjawab itu sendiri adalah saya gitu ya Bu Nani ya. Bukan Bu Nani Iya, loh yang iya. jawab, saya yang jawab. Iya, Jadi benar, saya tuh benar, benar. merasa lega sekaligus Iya, puas kayaknya gitu. Tapi iya, iya. ya mudah-mudahan aja saya bisa menjalankannya dengan sesuai rencana sih Bu Nani. Amin, 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 ya Allah. Baiklah Bu Dini, kalau begitu karena waktu kita memang tidak banyak, Bu Dik, masih banyak kegiatan kita yang lain. eh jadi kapan nih saya bisa tahu nanti ini Bu Dini nih merasakan berhasil atau tidaknya nih? Ini akan saya cobakan lakukan Bu Nania, mungkin saya perencanakan dulu minggu ini, minggu depan saya akan cobakan, mungkin ada butuh waktu 2 minggu untuk supaya saya sampai ke tahap refleksi dan penilaian. Nanti bagaimana hasilnya, nanti saya mungkin akan minta waktu Bu Nani kembali untuk melakukan diskusi ulang bagaimana dengan hasil Baik, yang baik, saya baik. pikirkan, yang saya rencanakan ini gitu Bu Nani. Baik, baik. Siap bersedia Bu Dini di calling Terima aja. kasih Bu Nani. Iya Bu Dini. Terima kasih ya Bu Dini. Semoga sukses dan lancar dalam menjalankan rencana aksi Bu Dini. Saya yakin ini akan berjalan lancar jika Bu Dini melakukan strategi-strategi yang sudah Bu Dini sampaikan ini. Terima kasih pertemuan kita Bu Dini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak di tempatnya Bu Din. Sama-sama Bu Assalamualaikum. Nani, waalaikumsalam. Terima kasih banyak.